Di salah satu kampung yang kecil, tepatnya di Madura, ada seorang lelaki bernama Mamad. Umurnya kisaran 35 tahunan. Mamad saat itu sudah menikah. Dia punya satu orang anak laki-laki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dari kecil, Mamad sudah dididik untuk menjadi pengusaha. Bapaknya juga seorang pengusaha jual beli sapi, tapi sudah bangkrut. Usaha bapaknya sudah tidak jalan lagi. Dan sekarang kedua orang tua Mamad juga sudah meninggal. Alhasil, Mamad harus merintis dari awal. Tapi nampaknya usaha jual beli ternak bukanlah jalan Mamad. Dia selalu bangkrut. Awalnya, Mamad jual beli bebek entog. Gagal. Kemudian, jual beli kambing. Juga gagal. Mamad akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota. Dia ingin mencoba peruntungan di usaha jual beli besi. Nah, saat itu Mamad punya uang sekitar 200.000 sebagai modal. Uang itu dia pinjam dari salah satu ketua kampung di sana. Mamad berjanji setelah 1 bulan atau 2 bulan lamanya, uang itu akan ia kembalikan. Berangkatlah Mamad dari kampungnya ke kota, membawa istri dan seorang anak. Nah, di kota itulah Mamad merantau. Dia menyewa sebuah rumah kecil atau biasa disebut kontrakan. Kebetulan kontrakan itu berada di pinggiran jalan. Nah, dengan uang seadanya, Mamad membuat pamflet. Pamflet itu bertuliskan menerima jual beli besi tua. Pelanggan pun berdatangan. Banyak para pemulung yang memang ingin menjual besi tua pada Mamad. Hari demi hari pun berlalu. Usaha Mamad semakin sukses. Ternyata peruntungan di besi tua memang ciri khas orang Madura. Apalagi di kota-kota besar. Rata-rata penjual besi tua itu memang dari Madura. Mereka seperti punya keahlian sendiri di bisnis ini. Dan rata-rata orangnya sukses-sukses. Tak terkecuali Mamad. Hanya dalam waktu 5 bulan saja, Mamad sudah mengumpulkan uang jutaan rupiah. Hutangnya juga sudah lunas. Dia sudah kirim uang untuk si kepala kampung. Tapi yang namanya usaha tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada saja rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, termasuk oleh si Mamad. Nah, karena lokasi Mamad ini berada di Tanjung Priuk, tentu ada gangguan preman yang harus Mamad hadapi. Setiap orang yang memang usahanya maju di kawasan itu pasti akan dimintai jatah oleh preman. Hal inilah yang membuat Mamad tidak nyaman. Mamad kesal karena dia yang kerja keras, tapi preman itu hanya bisa memeras. Mamad punya pandangan kalau para preman itu hanyalah pengangguran yang tidak berguna. Mereka hanya mengandalkan kekerasan untuk mencari makan. Tapi karena Mamad ini tidak mau ada masalah, dia selalu rutin store bulanan pada seorang ketua preman yang bernama Anton. Alasannya sih untuk uang keamanan. Tapi Mamad sadar kalau memang dia sedang diperas. Selain gangguan preman, Mamad juga sering mendapatkan masalah. Masalah ini terjadi pada customernya. Seringkali ada pelanggan yang bawa besi tua, tapi ternyata besi itu hasil curian. Alhasil, Mamad selalu dapat komplain dari orang lain. Pernah suatu ketika ada seorang pelanggan yang bawa mesin mobil. Mesin itu dibawa oleh mobil losbak, lalu digotong oleh 4 orang. Mereka menjual mesin mobil itu di malam hari. Sayangnya Mamad tidak curiga sedikit pun. Dan setelah Mamad membayar dengan harga yang cukup mahal, keesokan harinya Mamad ditangkap oleh polisi. Karena memang mesin mobil itu hasil curian. Selama berhari-hari lamanya, Mamad harus mendekam di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Dan akhirnya setelah si pelaku tertangkap, Mamad pun dikeluarkan dari penjara. Itulah segelintir masalah yang dialami oleh Mamad saat membuka usaha jual beli besi tua. Dari hasil usahanya itulah Mamad bisa beli mobil dan bisa menyekolahkan anaknya. Singkat cerita, di tahun 1998 terjadilah kerusuhan di Jakarta. Hal ini membuat para pembisnis di Jakarta mengalami kebangkrutan. Tak terkecuali Mamad. Besi-besi yang ia tampung tidak bisa dijual. Mamad pun pusing. Akhirnya dia bangkrut. Uangnya ludes. Apalagi saat itu terjadi inflasi besar-besaran. Harga rupiah sangat anjlok.
Mamat dan keluarga tidak lagi bisa bertahan. Besi yang bergunung-gunung tidak ada gunanya dan bahkan dijual sangat murah, hanya puluhan perak saja per kilo. Mau tidak mau, Mamat harus menjualnya untuk bertahan hidup. Setelah menjual semua besi yang ia punya, kemudian Mamat juga menjual kontrakan yang sempat ia beli beberapa tahun lalu. Padahal kontrakan itu ia beli dengan susah payah. Tapi mau bagaimana lagi? Mamat akan pindah dari Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Merak. Kata salah satu kawannya, di Pelabuhan Merak ada pekerjaan untuk Mamat menjadi sopir angkot. Dampak kerusuhan memang tidak terlalu berpengaruh di Pelabuhan Merak, sehingga aktivitas ekonomi di sana tetap berjalan walaupun adanya penurunan. Tahun 1998 akhirnya Mamat dan keluarga pindah ke Merak. Dia menjadi sopir angkot di sana. Sementara istri dan anaknya ngontrak di kontrakan kecil. Begitulah hidup. Kadang kita di atas dan kadang kita jatuh dengan sejatuh-jatuhnya. Begitulah yang Mamat sadari. Dari awal Mamat tidak kaget. Mau bagaimanapun hidupnya, dia sudah pasrah pada Yang Maha Kuasa. Sekarang Mamat menjalani profesi sebagai sopir angkot. Penghasilannya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah Mbah bilang, tidak ada usaha di dunia ini yang tidak punya hambatan. Semua pasti punya hambatan. Sekecil apapun usaha kita, pasti ada tantangannya. Seperti yang dialami oleh Mamat saat ini. Ia menjalani profesi sebagai sopir angkot. Dan setiap hari, Mamat harus berebutan muatan. Artinya berebutan penumpang. Karena memang angkot di Pelabuhan Merak sangat banyak. Sementara penumpangnya juga relatif banyak. Tapi tetap saja para sopir angkot itu harus rebutan. Tidak jarang Mamat harus beradu mulut dengan para sopir angkot lainnya. Nah, di hari Minggu saat itu penumpang membeludak. Angkot Mamat sudah penuh. Tapi tiba-tiba saja ada seorang sopir angkot yang marah-marah karena dia mengira kalau Mamat ini sudah 2 kali bawa muatan yang sangat penuh. Akhirnya, para penumpang yang ada di angkotnya Mamat disuruh turun dengan paksa. Mereka pun turun ketakutan. Mamat saat itu marah besar. Dia pun menantang duel pada Arifin. Ya, si Arifin inilah yang berbuat rusuh. Kau punya masalah apa, ha? Ngehambat rezeki orang, teriak Mamat. Kau ini serakah sekali. Pagi ini sudah 2 kali kau bawa muatan yang sangat banyak. Bahkan angkot kau itu penuh, kata Arifin. Ya memang gak ada aturan, semua boleh bawa penumpang sebanyak-banyaknya, kata Mamat. Arifin sebagai sopir angkot senior di sana, dia tidak terima dibentak-bentak oleh Mamat. Segera Arifin mengambil batu. Kemudian batu itu ia hantamkan ke kepalanya Mamat. Darah pun menetes di kepala Mamat. Tapi dia tidak ambruk. Mamat hanya oleng saja. Mamat tidak mau kalah. Dia membuka pintu angkotnya. Kemudian mengeluarkan sebuah linggis. Linggis itu langsung ia hantamkan ke lehernya Arifin. Seketika saja Arifin kejer. Dia pun ambruk. Ambulan berdatangan. Arifin yang sedang kejang-kejang, dia langsung dimasukkan ke dalam ambulan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sementara Mamat lagi-lagi dijemput polisi. Untung saja Arifin masih bisa diselamatkan. Dia dimasukkan ke IGD. Dan beberapa hari kemudian Arifin sembuh. Begitupun dengan Mamat. Luka di kepalanya juga sembuh. Dalam perselisihan itu, untung saja kedua belah pihak tidak mau menuntut satu sama lain. Mamat dan Arifin berdamai. Masalah itu mereka selesaikan secara kekeluargaan. Semenjak kejadian itu, tidak ada yang berani melarang Mamat untuk membawa penumpang sebanyak-banyaknya. Semua sopir angkot di sana bisa membawa penumpang sesuka hati mereka. Perlu diingat kalau Mamat ini tidak punya mobil angkot. Dia cuma sopir. Setiap hari Mamat harus setor pada bosnya. Nah, karena Mamat ini berjiwa usaha, dia tidak mau terus-terusan seperti itu. Dia pengen jadi bos untuk dirinya sendiri. Makanya setiap hari Mamat menyisihkan uang untuk dijadikan modal. Nah, modal itu nantinya untuk usaha jual beli besi tua. Setelah sekitar 6 bulan lamanya menjadi sopir angkot, akhirnya Mamat berhasil mengumpulkan modal untuk membuka kembali jual beli besi tua. Dan tak disangka, usaha jual beli besi tuanya itu melejit.
Karena kebetulan di kawasan Merak ini banyak sekali pabrik dan tempat pembuangan rongsokan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menjual besi tua pada Mamad. Namun kali ini Mamad tidak mau terjebak. Dia tidak mau lagi menerima besi-besi ilegal hasil curian. Mamad kapok. Untuk mencegah hal itu terjadi, Mamad hanya membuka lapaknya sampai jam 5 sore saja. Di bawah jam 5 sore tidak menerima jual beli besi. Karena biasanya para pencuri itu menjual besinya di malam hari karena takut ketahuan oleh warga atau polisi. Semenjak menerapkan sistem seperti itu, Mamad aman. Tidak ada orang yang menjual besi hasil curian. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, usaha Mamad sangat maju. Nah, kemajuan usahanya itu tentu selalu ada masalah dan rintangan. Kali ini lagi-lagi masalahnya dari preman. Kesuksesan Mamad dalam jual beli besi terendus oleh seorang ketua preman atau jawara yang bernama Anton. Anton ini masih preman yang sama saat di Tanjung Priuk. Ternyata dia juga pindah ke Merak karena saat itu kerusuhan terjadi di Tanjung Priuk dan ekonomi ambruk. Akhirnya Anton dan kawan-kawannya beralih ke Merak. Anton dan kawan-kawannya berhasil menaklukkan beberapa preman di Merak dan menjadi salah satu penguasa wilayah di sana, termasuk wilayah tempat Mamad usaha. Lagi-lagi ketemu si Anton. Namun kali ini Anton sudah meningkatkan kemampuannya. Bukan hanya dari postur tubuh saja, tapi Anton juga terkenal sebagai jawara. Dia menguasai ilmu kebal. Konon katanya Anton punya ilmu kebal. Banyak desas-desus yang bilang kalau Anton ini sering berduel dengan para preman. Lalu para preman itu menghantamkan golok-goloknya ke tubuhnya Anton. Tapi golok-golok itu tidak mempan sama sekali di tubuhnya Anton. Nah, kisah-kisah mistis itu sangat melegenda di kalangan para preman, terutama preman Merak. Anton pun semakin disegani saja. Nah, saat dia tahu kalau Mamad buka usaha di Merak, Anton sangat senang. Karena dengan demikian, dia bisa memeras Mamad. Kali ini tidak main-main. Karena Anton melihat usaha Mamad yang sangat maju, dia pun memeras dengan harga yang sangat mahal. 1 minggu dipajaki 1 juta. Katanya untuk uang keamanan. Tentu Mamad tidak terima. Dia pun menantang Anton. Mamad sudah kehabisan kesabaran, carok dan juga sebilah besi. Para anak buahnya Anton tumbang semua. Sementara itu, Anton terdesak. Beberapa kali Anton berhasil menangkis sabetan cerulit menggunakan golok. Tapi, semakin lama dia semakin terdesak. Hingga akhirnya, Mamad menggiring Anton ke pojokan. Dan saat itu juga, Mamad berhasil melukai lengan kanannya Anton. Luka itu bahkan memutus urat tangannya Anton sehingga golok pun terlepas. Ternyata isu tentang kekebalan Anton ini bohong. Anton tidak punya ilmu kebal sama sekali. Dia hanya bisa menggertak, membuat semua orang takut kepadanya. Mamadlah yang membuktikan kalau Anton tidak punya ajian apapun. Saat itu juga Mamad langsung menghantamkan besinya ke kepala Anton. Dan Anton pun ambruk tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi polisi berdatangan. Ternyata ada warga yang langsung lapor polisi karena mereka melihat kerusuhan di lapaknya Mamad. Sementara itu, Mamad dibawa ke kantor polisi. Kali ini, dia benar-benar dihukum penjara selama 2 tahun lamanya. Hukumannya itu memang sangat ringan karena dia tidak benar-benar menghabisi Anton. Singkat cerita, setelah 2 tahun lamanya Mamad menjalani hukuman, dia pun keluar dari penjara. Lalu dia kembali menjalani bisnis jual besi tua. Bisnisnya itu semakin maju dan dia kaya raya. Tapi tidak ada satu preman pun yang berani memerasnya kala itu. Karena semua orang tahu kalau Mamad ini sangat beringas. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.